Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat, Ibu Uli Kadaria STMT selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat, Ibu Gofira Kistiarora Asbanu, SPD SIMSC selaku dosen pembimbing kedua. Yang saya hormati Bapak Kiki Priyotomo STMSC selaku dosen penguji pertama. Yang saya hormati Ibu Laili Fitria STMT selaku dosen penguji kedua. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak dosen dan teman-teman sekalian sehingga hari ini saya dapat melaksanakan seminar proposal saya yang berjudul Pengolahan Air Sumur Gali menggunakan metode waterfall aerator dengan kombinasi media absorben. Adapun dalam seminar kali ini ada beberapa poin yang dapat saya sampaikan, yakni latar belakang, lokasi dan waktu penelitian, rancangan penelitian, prosedur penelitian, diagram alir, rancangan anggaran biaya, time schedule dan diakhiri dengan penutup. Yang pertama, latar belakang, air bersih menjadi masalah bersama bagi manusia. Mengingat bahwa kebutuhan air menjadi hak dasar setiap individu. Air bersih memiliki standar persyaratan yaitu fisika, kimiawi, dan biologi, serta tersebut merupakan satu kesatuan. Penggunaan air di workshop teknik lingkungan sebagian besar memanfaatkan air sumur gali sebagai sumber air untuk keperluan mandi, cuci, kakus, dan kebutuhan laboratorium. Kondisi fisik air sumur berwarna kuning kecoklatan dan keruh, sehingga berpotensi menimbulkan penyakit saat digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Menurut hasil analisis sampel awal, air sumur gali di teknik lingkungan mengandung parameter, antara lain besi, sebesar 76,55 mg per liter, mangan sebesar 0,79 mg per liter, dan zat organik sebesar 315,93 mg per liter. Jika konsentrasi besi dan mangan di dalam air relatif tinggi, akan memberikan dampak, yaitu menyebabkan bau dan rasa tidak enak pada air, meninggikan gaya gesek jaringan pipa, kebedaan besi dan mangan juga dapat memberikan kenampakan keruh dan berwarna pada air, serta meninggalkan pada pakaian yang dicuci, dan juga pada bak-bak kamar mandi serta peralatan alat praktikum laboratorium lainnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang baku mutu higien sanitasi kolam renang, solus per aqua, dan pemandi umum, baku mutu yang diperbolehkan yakni besi 1 mg per liter, mangan 0,5 mg per liter, dan zat organik 10 mg per liter. Nah, upaya yang sudah dilakukan dalam proses pengolahan air sumur gali di teknik lingkungan tersebut yaitu dengan membuat unit pengolahan air secara konvensional. Hasil pengolahan air sumur gali dengan unit yang telah ada belum maksimal ditinjau dari parameter zat besi, mangan, dan zat organik yang masih di atas ambang batas baku mutu. Menurut Balai Teknik Air Minum tahun 2019, besi di atas 10 mg per liter memerlukan pengolahan tambahan yaitu unit aerasi. Maka perlu penelitian lebih lanjut dengan menambah unit aerasi bertingkat atau waterfall aerator dengan kombinasi media absorben. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh waterfall aerator dengan kombinasi media absorben dalam meningkatkan kualitas air sumur dilihat dari parameter besi, mangan, pH, kekeruhan, DO, dan zat organik dalam pengolahan air. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, jenis sampel yang digunakan adalah air sumur gali workshop teknik lingkungan. Yang kedua, parameter yang diuji dalam analisis pengolahan air antara lain besi, mangan, pH, kekeruhan, DO, dan zat organik. Yang ketiga adalah media absorben yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karbon aktif dan manganes ginseng. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi Jalan Profesor Dr. Haji Hadari Nawawi, Baseng Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, tepatnya air sumur gali workshop teknik lingkungan. Laboratorium Balai Riset dan Standarisasi Industri Pontianak. Waktu penelitian selama 2 bulan. Ini adalah alat dan bahan. Yang pertama, pH meter, yang kedua termometer alkohol, yang ketiga DO meter, yang keempat barometer, yang kelima stopwatch, yang keenam kamera,
yang ketujuh alat tulis dan lembar data. Adapun bahannya adalah yang pertama karbon aktif, manganes ginseng, yang selanjutnya nampan aerasi yang terbuat dari bahan aluminium. Selanjutnya busa filter, yang kelima pipa setengah inch, yang keenam keran air PVC setengah inch, yang ketujuh pompa atau water pump 3 meter. Selanjutnya rancangan penelitian. Di sini saya juga menggunakan kriteria desain yang dapat dilihat di slide tersebut. Adapun rencana yang saya rencanakan pada penelitian ini, yang pertama jumlah tray. Berjumlah 4 buah, jarak antar tray 30 cm, diameter lubang tray 5 mm, jarak antar lubang 30 mm, panjang dan lebar tray 30 cm, freeboard tray 15 cm, debit 0,041 liter per detik. Selanjutnya di perhitungan. Di sini ada saya menghitung jumlah lubang pada sisi panjang tray dan jumlah lubang pada sisi lebar tray. Dan dari perhitungan tersebut didapat hasil dengan jumlah N 64, yaitu jumlah lubang pada tiap tray. Perhitungan selanjutnya, saya juga menghitung luas lubang total tray, yaitu 0,001256 meter persegi. Selanjutnya saya juga menghitung tinggi total tray aerator dengan tinggi 1,35 meter. Dan juga luas lubang tray 900 cm persegi. Dan terakhir perhitungan waktu detensi didapat dari hasil perhitungan, yaitu 1 detik. Baiklah, selanjutnya adalah gambar dari hasil perhitungan. Di sini ada gambar, ada 2. Yang pertama gambar rancangan alat waterfall aerator. Yang kedua adalah tanpa atas nampan tray. Nah, yang pertama adalah gambar pertama itu bisa dilihat ada 2 jenis media sorben dan totalnya 4 tray dengan ketinggian 1,35 meter. Nah, yang kedua adalah tanpa atas nampan tray, bisa dilihat ada 64 lubang dengan diameter 5 mm dan jarak panjang dan lebar 30 cm. Prosedur kerja dalam penelitian ini adalah ada 8 tahapan. Yang pertama adalah uji kolom tray untuk mencegah kebocoran. Yang kedua, preparasi media absorben, yaitu media absorbennya karbon aktif dan manganes ginseng. Yang ketiga, menentukan waktu detensi dalam pengukuran DO. Yang keempat, pengujian sampel awal dengan parameter besi, mangan, kekeruhan, pH, DO, dan zat organik. Yang kelima, pengoperasian alat waterfall aerator. Yang keenam, uji parameter tray kedua pertama dengan absorben karbon aktif dan diuji terlebih dahulu dengan menguji parameter besi, mangan, kekeruhan, pH, dan zat organik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu uji DO. Yang kedelapan yang terakhir yaitu uji sampel akhir dengan mengukur parameter besi, mangan, kekeruhan, pH, dan zat organik. Dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 kali pengulangan, yaitu dengan triplo. Selanjutnya prosedur kerja lanjutan. Di sini ada gambar simulasi penelitian saya. Ada waterfall aerator. Pertama, air dipompakan dari bak sedimentasi dan dialirkan dari atas menuju kedua tray yang berisi absorben karbon aktif, dan tray yang ketiga dan keempat itu manganes ginseng. Nah, setelah air dijatuhkan dari atas dan setelah melewati 2 tray, akan diuji parameter, yaitu besi, mangan, pH, kekeruhan, dan zat organik. Selanjutnya, air akan dilirkan ke bak ketiga dan keempat ataupun tray dan diukur kembali. Di sini ada 3 kali percobaan. Nah, nanti setelah pengolahan akan diuji sampel akhir. Baiklah, di sini ada diagram alir. Di sini juga saya membuat diagram alir untuk penelitian saya. Yang pertama selanjutnya saya melakukan studi literatur dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Adapun data primer itu pengujian awal, besi, mangan, DO, pH, kekeruhan, dan zat organik. Sedangkan data sekunder itu adalah Permenkes nomor 32 tahun 2017. Selanjutnya melakukan uji sampel awal. Selanjutnya pembuatan alat waterfall aerator. Kemudian pencucian media dan aktivasi. Selanjutnya pengoperasian alat. Selanjutnya analisis data. Ada 3, besi, mangan,
pH, diukuran dan zat organik. Yang kedua, perhitungan KLA ataupun transfer gas oksigen. Yang ketiga, nilai efektivitas dalam penurunan parameter. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan selesai. Ini adalah rencana anggaran biaya, bisa dilihat di slide, dengan total biaya sejumlah Rp1.960.000. Selanjutnya adalah time schedule saya, ada 10 poin. Yang pertama, konsultasi proposal, seminar outline, perbaikan proposal, penelitian, meliputi 5 item. Yang pertama, uji sampel awal. Yang kedua, pembuatan alat. Yang ketiga, running. Yang keempat, uji sampel akhir. Yang kelima, analisis data. Selanjutnya, konsultasi hasil, seminar hasil, kolokium, konsultasi sidang, sidakhir, dan terakhir perbaikan skripsi. Sekian dari penyampaian seminar proposal saya dengan judul Pengolahan air sumur gali menggunakan metode waterfall aerator dengan kombinasi media sorben. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.